Story Ordinary Talk. Cerita orang-orang biasa cerita mah. Biasa, orang-orang pada punya cerita. Hanya di SOP. Yo, what's up? Halo, Selamat guys. datang di podcast kita. Ceritanya orang-orang biasa. Biasa, orang-orang pada punya cerita. Bersama gua Asep Doseng. Dan gue Andra Rai. Hanya Ah. di SOP. SOP. Ulangi. Ada welcome back nggak? Welcome back, boleh kembali lagi. Ketemu lagi gitu ya, Mbak. Ketemu lagi. Coy. Jumpa lagi kita, coy. Yo, brother and sis, ketemu lagi sama kita di podcast kita nih. Orang-orang biasa. Orang biasa yang punya cerita biasa. Orang-orang pada punya. Ya, ulangi. Oke, one, siap. Action. 1, 2, 3, action. Yo, brother and sis, welcome back dengan podcast kita. Ceritanya orang-orang biasa, orang-orang pada punya cerita. Iya. Sama aing, Asep Doseng. Dan gue, Andra Ray. Hanya di SOP. Di video ini kita mau seneng-seneng santai-santai aja sih ngobrolnya, nggak terlalu dalam kayak sebelum-sebelumnya. Iya. Saya, Nggak usah basa-basi ya. iyalah, ngapain basa-basi busuk? Berangkat basa-basi ntar jadi basi. Apa? Asep Doseng. Iya. Gimana abang? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Katanya nggak usah basa-basi. Akhirnya gue basa-basi juga ya. Gimana nih kegiatan hari-hari gitu kan? Namanya orang biasa. Nggak lepas dari kata-kata itu ya. Iya bang, gimana bang? Sep, Ya. kita kan punya status sama nih. Apa Lu statusnya? anak pertama. Iya, betul. Bener gak sih? Lu Gua anak pertama. Anak Gue pertama. Anak pertama juga. Nah, lu sebagai anak pertama, menurut lu berat nggak ngejalanin sebagai anak pertama? Atau terbebankan nggak Waduh. sebagai anak pertama? Pertanyaannya di awal udah dalam banget ini. Atau Gak apa-apa. lu bangga nggak jadi anak pertama? Jujur ini ya. Sebenarnya gue nggak expect jadi anak pertama. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Bukan tapi. Jadi gue tuh cukup lama jadi anak tunggal kan. Gue cukup lama jadi anak tunggal. Anak tunggal ya. Jadi benar-benar apa? Anak semata wayang. Benar-benar ketika jadi anak pertama punya adik, gue punya adik Nggak dua, expect juga nggak tuh. expect sama sekali karena cukup lama jadi anak tunggal, itu bikin gue cukup awalnya nggak nerima nih jadi anak pertama. Kan dimanja. Hah? Kan dimanja anak Iya. pertama. semata Ya wayang. kalau pertanyaannya, lu bangga nggak jadi anak pertama? Awalnya bingung aja gitu jadi anak pertama tuh gimana? Pegangan dong. Pegangan. Lanjut. Menarik. Iya. Seru. Bingung aja jadi anak pertama tuh, gimana ya? Karena mungkin udah nggak dari awal gue dibuat apa, dikenalin bahwa lu tuh jadi lu adonan buat gila lu. lu nih Dilahirkan. iya, dilahirkan dan Sebagai anak dididik, pertama. iya, jadi anak pertama, jadi ini ada adek lu nih dari kecil gitu. Mungkin gue akan lebih luas gitu. Tapi karena gue cukup lama, hampir Berapa lama lu jadi anak hampir berapa tunggal? tahun ya? 4 tahun. 8 atau 9 tahun gue jadi anak 9 tahun. tunggal. Iya. Buset, lama juga. Iya, itu pun karena gue sama adik gue. Masa 9 tahun itu lu Iya. bingung. Iya, gue anak
anak tunggal aja, semua perhatian ke gua semua tuh 9 tahun. Lonely. Tapi kan bukannya enak. Jadi perhatian lu lebih banyak. cuy. Iya benar, enak. Hanya karena pertanyaannya bangga enggak? Bangganya itu ketika sekarang sih. Oh. Ketika sekarang. Setelah udah punya adik. Ketika gua udah lewatin masa anak tunggal itu, akhirnya jadi kakak tuh tanggung jawab yang besar ya. Oh. Nah, iya, ada itunya tuh, ada Jadi ada pride-nya, ada tanggung jawabnya. Bangganya di situ gue bisa belajar gimana jadi orang yang bijak ya, orang yang harus jadi panutan. Gue bangganya di situ aja sih. Stigma yang anak semata yang dimanja, penuh perhatian. Tiba-tiba muncul sosok adik. Lu akhirnya mulai jadi punya mungkin rasa tanggung jawab. Kalau gue tetap jadi anak tunggal, gue nggak punya tuh rasa bangga jadi anak pertama kayak gimana. Salah. Kalau lu jadi anak tunggal nggak punya tuh ganda campuran. Ganda campuran. Iya, lu tunggal terus ya kan. Jokesnya kaget banget sih. Iya bener. Ganda campuran. Nah, gue memang lagi main bulu tangkis tuh sendiri terus tadinya. Ini mau kemana sih? Iya. Tapi hobi lu tuh ya bulu tangkis. Iya. Bukan bulu-bulu yang lain. Ya? Iya, bukan. Oke, balik lagi ke anak pertama. Cukup bangga sih jadi anak pertama karena ternyata beban yang tanggung jawab yang cukup besar jadi anak pertama. Besar banget. Ya Kandra juga kan anak pertama kan. Ya, itu kenapa mungkin Kandra juga pengen tahu gue juga gitu nggak gitu kan. Iya. Bangga sih. Gitu. Pertanyaan singkatnya jawaban singkatnya sih bangga banget sih jadi anak pertama. Antara mana nih besarnya? Rasa bangganya atau terbebankan dengan rasa tanggung jawabnya yang besar? Bangganya. Harusnya sih karena rasa bangganya. Karena si beban itu harusnya kita bisa lewatin gitu aja sih. Oh iya. Dengan lu lebih banyak ilmunya kali. Lebih banyak ilmunya. Kalau lu terbebani dengan itu, ya itu salah lu sendiri gitu kan. Karena ketika lu lewatin beban itu, itulah akhirnya muncul rasa bangga. Nah, yang jadi pertanyaan gue, lu ngelewatinnya naik apa? Ini Metro Mini. Metro Mini. Bukan naik apa, Bang? Tahu lo ya Metro Mini. Tahu. Lu gitu. Iya. Ngalamin juga ya Metro Mini. Oke. Iya. Cukup relate Metro Mini. Menarik. Gimana? Ulangin atuh. Gimana ya kok jadi ke Metro Mini ya? Iya, balik lagi nih. Tadi gua mempertanyakan lu, seberapa besar nih rasa bangga lu sebagai jadi anak pertama atau rasa terbebankan tanggung jawab lu yang besar sebagai anak pertama? Kan lu menjawabnya lebih besar bangga. Rasa terbeban. Sekarang sekarang lebih besar bangga. Tapi kalau ada option soal terbeban lu atas apa yang gua lewatin di fase ngalir begitu aja. Iya, di fase atau banyak ilmu yang lu dapet. Nah, karena gini. Sekarang kan adik-adik gua udah pada gede. Ya kan? Dede. Iya. Ada adik kecil lagi. Ada yang kecil udah pada lulus. Berapa orang? Berapa orang? 2 orang. Ada adik gua. 3 orang sama gua. 3 orang sama lu. Iya. Cowok, cewek. Ya, cowok, cewek. Iya. Yang bungsu cewek. Baru udah lulus SMA. Oh, udah lulus SMA. Iya. Bangganya ini karena sekarang adik gua udah gede nih. Udah pada gede. Hanya tinggal monitor mereka dari jauh aja nih. Ketika mereka ada masalah, gue siap aja. Nggak perlu harus ngenuntun mereka lagi sekarang. Sekarang beban gue udah berkurang. Gue lebih ngasih mereka waktu aja untuk mereka bisa mulai berjalan sendiri. Udah lu jalanin dah gitu.
Tapi ketika lu butuh bantuan gue ada di sini. Gitu. Nggak lepas tanggung jawab. Nggak lepas. Karena ya ketika gue flashback ke belakang, memang bebannya itu lebih ke faktor apa ya, komersial aja sih. Gue merasa memprovide komersial ya, biaya adik gue sekolah. Lebih ke ekonomi. Kayak kesana, ya lebih ke finansial. Betul, lebih ke sana. Gue lebih bertanggung jawab untuk finansialnya, kehidupan finansial. Ya kalau misalkan mereka butuh untuk sekolah atau bayaran atau mereka ada study tour dan lain sebagainya, gue coba sebaik mungkin sebagai abang memprovide itu semua. Anjay. Gitu nggak ya? Iya. Nggak guys, nggak terlalu hebat ya. Ini hanya sekemampuan gue aja, semampu gue. Udah kayak pergi haji jika mampu. Berangkat haji itu bang. Ya semampu gue aja. Ya, keren sih, hebat sih lu. Gue cukup apa ya? Cukup respect dan cukup bangga gitu sebagai saudara lu. Wih anjir. Saudara gue punya jiwa yang besar kayak gitu. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah bang. Hebat lu. Gitu. Iya. Selain soal keuangan juga ya, kalau mereka lagi ada PR atau tugas, kalau gue sempet, gue akan bantuin mereka juga. Gitu. Di luar itu, apa kalau juga memberikan advice, masukan entah dari pergaulan atau dari karakter? Secara sengaja mah jarang sih. Kalau lagi pas kebenaran aja nih. Kalau lagi pas kebenaran, gue ngasih input lah ke mereka. Karena gue juga waktu itu kan banyak kerjanya di luar kota. Wih, orang sibuk. Iya. Anjay. Enggak orang sibuk. Orang berkebutuhan aja. Kerja keras bagai kuda. Iya gitu bang. Kuda banget lu ya. Iya, ya Kandra juga kan jadi abang kayak gitu kan. Iya. Tapi mulu. Ya, gue cukup relevan, cukup relate ke gue. Paham apa yang gue ini. Tanggung jawabnya memang besar. Cuman gue ngerasa makanya gue pertanyain antara bangga atau terbebankan. Karena di gue pribadi, jadi cerita gue lagi. Iya. Gak apa-apa. Ya ada bebannya. Gue juga ada bebannya, tapi nggak, karena gue udah lewatin itu alhamdulillah. Iya. Akhirnya sekarang gue udah bangga sekarang sih. Nah, gue bisa lewatin itu. Itu yang gue salut dari lu. Hebatnya lu bisa mengatur karakter dan emosional lu lebih mengarah ke positif. Nah, kalau gue, lemahnya gue, kurangnya gue, udah nggak ada bangganya. Justru gue malah lebih insecure karena beban terlalu berat. Iya. Lu kan cuma 2. Lu berapa? Ada lu berapa? 5. Udah kayak main futsal. Adek gue 4 cewek semua pula, gak ada cowoknya. Iya, cewek semua ya. Cewek semua. Itu lebih luar biasa itu. Nah, yang bikin gue kedorong muncul adik gue cowok si Iya. Itu yang akhirnya gue jadi lebih tambah seru ya. Ada teman berantem sekarang. Bener. Bukan teman berantem juga. Udah berantem ini bertukar pikiran. Betul, berargumen. Berpendapat. Gitu. Benar. Itu. Nah, terus balik lagi ke lu. Setelah melewati bangga dan tanggung jawab, gue pengen tahu nih, seberapa struggle-nya lu punya rasa tanggung jawab itu. Lu punya angan-angan dan impian apa ke depannya buat adik-adik lu? Mana ya? Impiannya sih ini aja ya. Satu doang, mereka bisa apa ya? Apakah pengen supaya jadi kayak lu atau mungkin jadi dirinya masing-masing? Gua terlalu naif sih. Kadang gitu kan? Iya. Stigma orang, rata-rata orang kayak gitu juga. Iya. Ada sih egonya ada. Menunjukkan pengennya adik gua nih at least pencapaiannya kayak gua. Achievement goals-nya. Tapi ternyata gua sadarin itu tuh takutnya cuman ego gua doang. Takutnya membebankan. Betul, membebankan. Bahkan ketika itu nggak tercapai nantinya, malah gua yang jadi
patah ekspektasi kan. Jadi Patah ekspektasi. Iya. Nah, kalau sekarang sih simpel aja sih Kandra. Mereka harapannya dari gue sebagai orang kakak, harapan ke adik-adik gue tuh mereka bisa lebih dewasa. Ya, dewasa dan punya ini aja, punya keinginan. Satu itu dong. Gue pengen adik gue tuh punya keinginan. Karena yang gue lihat sekarang atau belakang-belakangan, kasihannya tuh mereka sampai nggak punya keinginan kan? Masa sih? Iya. Nggak punya keinginan. Maksudnya, ini apa nih keinginan apa? Kalau pengen punya kapal, pengen punya mobil, pengen punya rumah kan keinginan. Sesimpel itu. Sesimpel itu, apapun keinginannya, lu punya keinginan untuk dicapai lah. Buat diri lu sendiri. Iya, gue berharap akan ada itu di adik gue gitu, keinginannya apa. Dan karena lu udah melalui itu, lu udah menjalankan itu. Satu-satunya semangat hidup kita itu ketika kita punya keinginan, punya sesuatu yang harus dituju. Goals dan achievement. Iya, goals dan achievementnya apa? Target kehidupan. Jadi mereka bisa ngejalanin jalan mereka sendiri tuh, tujuannya apa. Apapun itu tujuannya, yang penting baik buat mereka, gue dukung. Itu tujuan gue itu doang sekarang. Ya tapi tujuan lu besar juga, keren sih. Hebat lu sih. Asep aja. Bang, penontonnya dibelakangin bang. Biarin aja. Asep. Oke. Terus masalah. Nah, terlepas dari itu, lu pasti juga punya selfish dong sama diri lu. Di luar lu punya rasa tanggung jawab yang besar sama adik-adik lu. Selama lu struggle nih, apa sih goals lu sama hidup lu? Selfish menurut Kandra apa? Kandra? Mikirin diri sendiri. Mikirin diri gue sendiri ya. Itu lagi. Apakah lu udah menemukan jati diri lu yang nih sesuai nih ekspektasi gue dari dulu? Gue udah jadi diri gue sendiri. Atau masih banyak mimpi-mimpi buat diri gue sendiri yang belum tercapai, yang masih gue kejar. Iya. Itu karena gini, kalau orang itu pasti kan, ada orang bilang kita mikirin diri kita sendiri baru mikirin orang lain. Iya. Ada juga orang yang balance. Selain mikirin diri kita sendiri, kita juga punya tanggung jawab harus mikirin orang lain, orang sekitar, kayak orang tua, adik, kakak yang tadi lu ceritain. Iya. Gitu loh. Aduh, sialnya gue juga nggak punya selfish itu sih. Bukannya selfish sih. Apa ya? Kayak gue justru sedikit ego positif. Iya. Dalam diri lu. Gue baru kepikiran sekarang nih malahan. Anjir, umur lu udah berapa sih? Iya, 30 tahun gue hidup. Terus selama 30 tahun lu nggak mikirin diri lu sendiri gitu? Iya kayaknya. Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin lu beli baju buat lu sendiri, lu beli sepatu, lu pikirin style lu pikirin lu punya kehidupan lu sendiri nih, lu punya cita-cita yang pengen lu raih. Iya, apa ya? Aduh, memang kalau ya kayak semacam beli baju keinginan gue sendiri, gue beli. Iya. Si simpel itu aja. Iya, simpel itu. Tapi prioritas gue, goals. Iya, prioritas gue 30. Mimpi lu sesimpel. Lu punya mimpi apa? Lu mau jadi pelaut, lu mau jadi dokter, lu mau jadi. Gue speechless sih ditanya ini. Karena emang 30 tahun ini nggak punya cita-cita lu. Punya. Susan aja yang boneka punya cita-cita. Pengen jadi dokter. Iya. Itu boneka. Masa udah manusia kelihatan ya. Cita-cita. Umurnya berapa ya? Ngomongin Susan. Lu nggak relate ya? Relate gue. Gue tahu. Iya, gue tahu. Susan yang bonekanya. Iya, yang bikin gue Gen Z. Tahu nggak Susan? Gen Z. Searching aja di Google Susan kalau yang nggak tahu. Karena udah gampang. Gue jujur ketika Kandra nanya kayak gitu ke gue, Kandra, speechless-nya bukannya gue sombong ya. 30 tahun ini prioritas gue tuh terhadap keluarga gue sih benar. Anjir. Iya.
memang tujuannya ada. Sebesar itu jiwa. Iya, tapi Semulia karena itu. ngelihat kehidupan gua dan keluarga gua, itu bikin gua tidak mungkin untuk mementingkan diri gua dulu, gitu. Apa yang memotivasi lu untuk berpikir seperti itu? Sorry nih, Iya. dalam dikit. Common sense aja sih, common sense guanya aja gitu. Apa logika dasar gua ketika gua bisa bantu, ya gua harus bantu. Iya. Iya, tapi kalau apa yang men-trigger lu punya pemikiran seperti itu, jiwa lu sebesar itu? Mungkin dari pola didik yang gua dapet gitu dari almarhum nenek gua. Gua kan dulu hidup sama nenek gua kan. Oh, nenek. Ya dia tuh orangnya ya superior banget sih menurut gua. Semua ibu sih mungkin ya, semua ibu. Iya, kayak gitu kan. Pasti mereka seorang ibu tuh akan punya kepedulian yang tinggi terhadap jiwa nenek itu besar banget sih. Anak-anaknya. Disitulah gue mungkin secara tidak sadar 8 sampai di bawah alam sadar di alam bawah sadar gue mungkin gue meniru nenek gue. Itu yang men-trigger lu jadi sampai sekarang ini di umur 30 tahun betul. Lu masih untuk terus membantu semampunya gua gitu. Jadi lu menyampingkan ego lu, menyampingkan diri lu. Betul. Lu lebih prioritas dan fokus mikirin orang lain dibanding diri lu sendiri. Gua juga belajar itu dari bapaknya Kak Andra. Dari bokap. Iya, dari bapak Kak Andra. Terus sama dari Mang Usen. Yeah. Mamang gua. Nggak peduli dah penonton nggak tahu, pokoknya ada mamang gua, Mang Usen namanya, sama bapaknya Kak Andra nih, Bapak Andang. Nah, nggak usah disebut. Kan terjadi tahu. Iya, yang gua lihat tuh pengorbanan mereka tuh terhadap keluarganya sangat besar. Itu pembelajaran diri lu sebagai sosok seorang anak pertama. Iya, sehingga common sense gua kayaknya gua harus kayak gitu juga. Kayaknya. Iya. Dan itu yang bikin ternyata ya panutan lu ya. Ternyata itu cukup lama ya, udah 30 tahun akhirnya. Sebenarnya nggak salah sih. Tapi gue cukup miris aja dengernya, menyayangkan aja gitu. Selama lu hidup 30 tahun ini hanya cuma mikirin diri. Bukannya gue ngajarin yang enggak ya. Sorry. Iya. Kan ya itu yang tadi gue bilang. Ada orang bilang, ada orang punya prinsip. Bahkan ya nggak tahu ya, dalam agama Muslim pun juga kan, sebelum kita mengoreksi, sebelum kita memberikan ke orang lain, kita perbaiki dulu diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri, ya kan? Yeah. Setelah kita udah mampu, betul, menguasai diri kita sendiri, dan bahkan kan musuh yang terberat diri kita sendiri, udah bisa melawan itu, baru kita bisa nih mulai satu persatu. Ya tapi mungkin terbalik ya hidup lo jadi mentingin orang lain dulu baru mulia. Nah, mungkin kayaknya itu sih yang gue butuhin sekarang kayaknya, Kandra. Mencari jati diri lo sendiri. Berarti lo sampai sekarang nih belum tahu nih jati diri lo apa. Belum nemu. Padahal lo nggak tahu ya kalau kalau mencari jati diri gue sendiri, gue nggak tahu arti itu semua gitu ya. Tapi mungkin sekarang gue lebih pengen ngejalanin apa yang gue mau dari dulu. Nah itu. Misalkan kayak gue dulu pengen traveling, nggak bisa terlaksana, ya mungkin sekarang. Okay. Terus gue pengen kayak gue pengen punya sesuatu barang, misalkan barang yang cukup pricey, cukup mahal, yang dulu gue nggak bisa beli. Sekarang gue coba bisa beli, walaupun nggak mahal-mahal banget ya, belum sampai tahap yang ratusan juta enggak. Itu sekunder lah. Sekunder ini, ya primer ya. Kebutuhan primer yang dulu gue pengen dapet, sekarang baru gue jalanin sekarang kayaknya. Baru mulai. Iya, kayak ya makan makanan all you can eat. Terus kayak apa ya? Sesepele apa nih Kandra ya? Motor. Kan lu udah punya. Iya, tapi gue baru punya motor itu untuk gue sendiri itu baru sekarang kayaknya.
Karena emang kebutuhan buat kerja, transportasi kaki. Iya. Karena sebelumnya ya kita punya motor satu untuk bersama gitu-gitu kan. Gitu. Terus karena sekarang juga gue punya keluarga kecil, fokus gue sekarang justru pengennya lebih mengkerucut aja, lebih mengkerucut aja ke sekitar gue yang nggak jauh-jauh dulu dah gitu, nggak terlalu peduli dulu sama yang apa ya, ya kayak yang sebelumnya mungkin gue terlalu bukan terlalu all out banget terhadap keluarga gue. Udah saatnya nih. Ini udah saatnya gue mentingin diri gue sendiri sama keluarga kecil gue sendiri. Ya, itu lu nggak lepas tanggung jawab lu ya. Tapi prioritas besarnya mungkin 70%-nya tuh gue sekarang fokusnya ke keluarga gue dan diri gue sekarang. Ya ibaratnya udah mulai mencoba untuk membalikan situasi dan keadaannya. Gue sekarang lebih senang ngejalanin hobi gue di komika, jadi komika. Anjay. Iya. Itu cukup lama tuh, dari 2012 gue ngikutin. Baru bisa menggali bakat lu. Baru lu bisa. Gue beraniin diri untuk ikut komunitas komika, walaupun belum lucu ya. Dulu lu konsumen aja, gue yang gitu-gitu juga konsumen doang. Menggali bakat lu nggak sampai sefokus. Enggak. Signifikan banget. Iya, makanya sampai ada orang yang bilang ke gue, lu jadi orang kaku banget sih. Mungkin itu ya penyebabnya. Jadi kelihatan tuyur banget ya. Umur 30 aja. Nih menurut kalian guys, gue sama Kak Andra perbedaan umurnya berapa? Tapi kayaknya boros banget gue ya mukanya ya. Borosan gue ya. Badan sih boros gue. Iya, kalau muka iya boros gue. Nggak tahu ya. Tapi itu yang gue lihat sih. Iya. Itu yang bikin gue miris sih. Emang sekaku itu ya Kandra? Gue pengen nanya nih. Ada orang yang bilang lu orangnya terlalu kaku gitu. Kaku sih. Karena gitu gue ngeliat jiwa lu udah kayak bapak-bapak cuy. Hidup lu anjir. Gimana sih bapak-bapaknya gimana? Sebapak-bapak anak. Itu udah tentu. Ya, enggak, apa sih secara fisik atau secara looks? Secara kehidupan. Oh, iya. Secara kehidupan aja udah kelihatan banget cuy. Lu udah nggak ada lagi tuh ibaratnya kayak main nongkrong sana nongkrong sini keluar rumah. Iya kan? Iya. Hidup lu udah teratur dan tertata dengan baik sebagai layaknya orang bapak-bapak cuy. Oh gitu. Kerja. Iya bener sih. Bener. Fokus mikirin anak istri. Iya. Walaupun lu juga masih banyak mikirin orang tua, adik lu, saudara lu. Iya. Nah itu nggak. Jadi aktivitas lu ya udah aktivitas normalnya layaknya bapak-bapak aja. Iya itu yang bikin udah jiwa muda lu tuh udah nggak ada cuy. Oh, iya. Jiwa padahal korsa justru nggak ada jiwa korsa. Justru kalau menurut gue ya pribadi ya, fase umur 25-30 tuh justru banyak orang yang buat cowok ya. Kalau cewek nggak tahu ya, mungkin kalau cewek ada yang bilang kalau udah 25-30 udah ketuaan nggak married. Tapi kalau cowok justru malah harusnya lebih banyak mengeksplor diri sendiri. Iya. 30, 35, batas bottom topnya 35. Pertanyaan ke Andra anjing banget sih ini, nyentuh banget ke gue nih. Karena emang gue nggak pernah mentingin itu Kak Andra. Iya, gue baru flashback lagi 30 tahun. Gue jadi kaku dan emang gak mikirin. Lu gak koleksi apa gitu gak yang ada. Kesenangan lu pribadi? Gak ada. Atau lu ngedalamin bakat apa? Misalkan gitu. Sekarang gue senangnya anime. Ya kayak One untuk Piece. Killing time aja? Itu killing time aja, gue baca. Gak yang jadi tapi hobi. Menghibur gue, cukup di situ aja. Nggak jadi harus gue beli aksesoris One Piece apa gitu, apa beli mini figure apa sih namanya action figure gitu-gitu, terus yang sampai stiker ditempel di mana-mana, nggak ada gue. Ya enggak kayak kan kalau anak muda biasanya kalau misalkan walaupun udah punya keluarga gitu ada gitu loh sedikit-dikitnya kayak misalkan nih dia modif motor, nggak ada. Terus beli sesuatu buat rumah gitu. Nggak ada, nggak mikirin itu, nggak kepikiran, bukan nggak mikirin, nggak kepikiran itu. Kalau kayak motor ada kepikiran, karena ngelihat, iya. Angkat dulu nggak apa-apa.
Halo Bu. Ya Bu. Lagi di rumah saudara sambil sekalian nunggu Ami jemput Ami ntar. Langsung jemput Ami. Jam 3:30. Nyampe rumah paling jam sekitar, kalau emang langsung tank jam 4:30, 4:30 udah di rumah. Tapi biasanya kalau Sabtu kadang-kadang bisa jam 4, jam 5 lah maksimal, jam 5 setengah 6 nyampe rumah. Kalau hari Sabtu. Nah itu dia, ntar langsung ke Bu RW atau gimana Bu? Apa ketemu ibu dulu gitu? Oh gitu. Ya udah, ntar kalau misalkan ini ada kabarin deh sama Ami kalau udah di rumah. Kalau emang ibu masih di rumah kita bareng-bareng ke situ. Kalau misalkan emang ibu udah duluan ke situ, ya kita ganti baju dulu terus baru ke situ. Paling gitu. Ya. Iya Bu. Iklan potong lagi. Gua ada acara buka bersama soalnya. Oh gitu. RT Orwell. Ya. Undangan. Oke. Lanjut. Jadi soal modif motor nih. Modif motor tuh gue ada keinginan itu. Cuman karena waktu itu gue nggak punya motor, sekalipun punya motor ya Buat transportasi. iya buat transportasi Buat doang. Dan kalau kepentingan. buat kayak modif motor apa pakai knalpot Bronx gitu-gitu, Nggak terlalu. uangnya lebih bermanfaat Ya, paham, buat paham. orang tua aja Ya sih. berarti emang jiwa lu nih, jiwa Iya. sosial lu lebih besar. Iya. Jiwa apa ya, kalau dibilang bukan jiwa sosial sih, ibaratnya lu lebih prioritaskan orang lain dulu bahagia dibanding Iya. lu. Iya kayak gitu. Semulia itu dan sebesar itu sih ya. Iya. Nggak tahu ya. Emang kalau gue nyebut diri gue mulia, gue malahan jadi congkak jatuhnya ya. Nggak tahu itu penilaian Ya, terserah ke Andra aja sih atau ke yang lain. ya kan orang lain yang nilai lu, bukan lu sendiri. Kalau menilai dulu diri sendiri baru dibilang congkak. Iya. Makanya itu gue sekarang merasa pengen apa ya, tujuan gue yang gue pengen capai itu apa ya? Gue Cita-cita lu gitu. lebih Lu dulu pernah kan pasti dong, punya. zaman-zaman masih kecil atau sekolah, lu punya cita-cita, lu punya impian. Sampai saat ini cita-cita yang gue capai itu cita-cita orang-orang tercinta gue. Terpaksa dong lu jalan. Enggak, tapi enjoy aja, ngejalaninnya enjoy. Misalkan orang tua gue pengen gue lulus sekolah dengan benar, SMA gue lulus dengan baik, ya nilai bagus. Setelah itu harapan orang tua gue, misalkan gue harus kerja, gue bisa langsung kerja tanpa harus nganggur kerja dulu, dulu. langsung kerja. Oh, iya. Terus Kuliah. harapan orang tua gue untuk kuliah, gue kuliah walaupun akhirnya nggak lulus. Itu ya kan balik lagi karena ekonomi juga gitu ya. Mungkin ya qadarullah juga gitu. Tapi Kuliah. settle. Tapi settle. At least gue nggak ngerugiin atau nggak nyusahin lagi orang tua nih. Nggak ngerepotin. Nggak ngerepotin. Itu aja sih. Sampai sekarang gue kerja di kantoran di Jakarta Pusat. Itu tuh yang gue ingat tuh cita-cita nenek gue. Nenek gue pernah bilang, Mak berharap, bahasanya emak ya, Mak berharap Asep nanti kayak Mama Asep bisa kerja di kantoran di Jakarta. Alhamdulillah tercapai. Tapi itu bukan propose dari personal gue kan, Andra. Propose dari personal gue sekarang, ini bukannya jayus atau apa ya, ngelihat ke Andra dulu jadi di bidang artis keartisan kayak gitu-gitu. Dulu gue sempat punya cita-cita itu loh. Kayak jadi orang Gue kayak pengen kayak dia nih. Gue seru nih pengen ada jadi. tuh ambisi lu. Ada gue ngelihat lu kayak gitu. Seberapa besar sih lu pengen jadi artis ngelihat gue? Aduh. Sebesar kayak Lu punya cita-cita. apa ya? Seberapa kuat ambisi lu? Seberapa kuatnya? Tapi kalah lagi dengan itu Gini. Gue dikalahkan dengan kondisi aja sih. Kondisi. Tapi untuk menggambarkan itu,
gue cukup ngotot waktu itu pengen ikutan audisi AVI Junior. AVI Junior. Serius lu? Iya. Karena waktu itu kebetulan adik Kandra, Kak Ufa, iya dia kan juga mau ikut AVI Junior katanya. AVI Junior. Wah, gue pengen itu juga sampai ngadat sama nenek gue guling-guling, gue pengen ikutan gitu. Daftar lu? Enggak. Karena kan gue hidup di Kerawang gitu. Audisi gitu kan harus ke Jakarta kan. Audisi kayak gitu harus ke Jakarta. Oh, lu cuman berontak aja pengen ngeluarin ambisi lo itu. Pengen. Tapi tidak tersampaikan dengan sesuai ekspektasi lu. Enggak Oh, gue pikir lu udah sampai daftar. Enggak. Iya, karena kondisi. Gue enggak. Itu yang menghambat. Enggak bisa tercapai itu, akhirnya ya udahlah, gua kubur dalam-dalam. Pasrah lagi. Nah, sampai sekarang hampir penyesalan itu hampir datang nih. Nah, ini fase 30 tahun lu ya, umur 30 tahun. Gua merasa gua happy aja bisa membagi atau mengeksplor diri gue sendiri ke orang lain gitu, kayak kalau istilahnya banci tampil lah gitu. Banci tampil. Nah, makanya ada lu daftar komika. Jadi komika. Balik lagi gue pengen dapat keseruan dari tongkrongan. Karena dulu gue lagi waktu SD, SMP, SMA cukup jadi banci tampil tuh di tongkrongan. Kalau lagi cerita pasti jadi tokoh utamanya atau yang paling frontal, atau kalau ada ide-ide gue berani ngajuin itu dulu gitu. Tapi karena setelah lepas dari sekolah itu gue fokus tuh, benar-benar fokus kerja dan lain sebagainya, sampai akhirnya jadi orang kaku itu. Awal muasalnya lu bisa beranikan diri daftar masuk komunitas karena nongkrong kah? Karena lu emang ada sayembara kah lu beranikan diri, atau lu tiba-tiba ujuk-ujuk dateng? Iya. Close up. Open mic close. Close mic. Ya, jadi kalau yang gue alamin itu ketika masuk ke komunitas, gue beraniin untuk open mic dulu. Lu masuk? Nggak masuk dulu. Open mic dulu ke tempat-tempat open mic reguler kayak di Markas Comika. Lu searching? Gue daftar aja, searching. Dari konten-konten yang gue dapat juga sih. Konten? Nggak, ngelihat kontennya mereka, gue tertarik. Oh, ada nih, ternyata tinggal daftar doang open mic. Seberani itu ya? Gue beraniin lah itu daftar sekarang, karena kayaknya gue udah cukup cukup terdorong aja sama keadaan gue. Gue kayaknya nggak bisa nih kalau gue nggak bisa explore diri gue sendiri sekarang gitu kan. Di mana pertama kali lo open mic? Di Markas Comika. Di mana tuh? Markas Comika tuh di Kemang. Ada Kemang Prapanca di situ. Kantornya ini si Panji ini, yang ini nih, Komandemen. Kantornya dia, punyanya dia. Dulu komunitas mana? Jakarta Selatan. Nah, sekarang gue tergabung di komunitas Stand Up Indo Ciledug. Oh, lu pertama nggak masuk komunitas? Iya, nggak masuk komunitas dulu. Justru langsung open mic. Nah, anjir. Kayaknya karena orang kaku juga, ketika gue mau masuk ke komunitas tuh ada canggungnya gitu nggak sih? Agak canggung sih ngelihat. Harus bang, misi mau ikut open mic, gue lebih malu ngomong itu dibanding gue ngelihat kesempatan untuk daftar reguler untuk open mic terjadwal. Tapi kan orang biasanya justru dapat pelajaran aja dari komunitas dulu, baru dia berani tampil pertama kali open mic dong. Itu dia. Tapi lu malah open mic dulu baru masuk komunitas. Open mic dulu dari pengetahuan selama ini. Gua nonton konten-konten stand up. Lu latihan sambil latihan? Gua latihan, gua nulis materi dari beberapa. Kan sekarang banyak tuh abang-abangan stand up tuh yang sharing gimana caranya nyusun materi. Nah, gua belajar dari situ tuh awalnya, otodidak. Gua nulis stand up. Semateng gitu lo nyari. Iya, sedapatnya gua. Iya. Gue beraniin lah, naik, adrenalin
Gimana? tinggi. Iya. Rasanya kayak sebagai orang apa yang ya? Orang kaku langsung open mic di panggung orang. Ya aneh aja sih. Yang lu jatuhnya mau tahu nggak? Lu mau tahu nggak? Materi pertama gue langsung ngebahas turbin. Turbin pesawat. Iya, turbin pesawat, turbin apa? Pembangkit listrik tenaga air. Gue bahas itu, men. Habibi lo turbin pesawat. Iya, ya itulah kenyataannya karena pecah tuh. Enggak dong. Gila. Ngebom. Kan main blowing tiba-tiba anjing besos. Prinsip gua bukan lucu waktu itu. Berani aja dulu. Oh. Prinsipnya berani dulu. Oh itu. Nah, itu pertama kali open mic Itu siapa yang ngajarin sih? Gak ada yang ngajarin. Lu belajar sendiri? Iya, otodidak dulu. Lu gak ketemu siapapun gitu? Gak ketemu. Ujuk-ujuk datang. Lu Daftar. berani diri, gue mau daftar. Iya. Gue open mic. Iya, kayak gitu. Open mic. Gak ada arahan. Gak ada. Gokil sih. Nah, akhirnya ketika gue sekali 2 kali open mic, gue ketemu tuh beberapa orang ngasih masukan. Terus juga akhirnya ada ini si Comika juga buka kelas sampai sekarang. Buka kelas untuk stand up comedy yang dimana isinya tuh ternyata ya soal public speaking. Ternyata itu yang gue butuhin selama ini. Jadi dari sekian banyak cerita lu nih, lu sudah mulai menemukan nih jati diri lu. Iya, kayak jati diri gue sekarang kayaknya gue bakatnya di komedi. akan diterusin di komedi ini, stand up comedy. Ya, selucu itukah hidup lu, apa selucu itu kayak lu bisa membuat diri lu jadi orang lucu? Nyemplung di dunia komedi. Apa emang karena saking seriusnya hidup lu butuh komedi? Kayaknya itu. Saking seriusnya gua butuh komedi. Tapi kecemplung nih. Lu sebagai orang yang jadi pengen buat komedi. Iya. Kalau gua pengen dapat lucunya kayak spekulasi lu oke juga. Terlalu naif sih gua. Tapi ternyata yang gue sadarin tuh ketika di komika, gue menemukan di mana tempat gue bisa ceritain apa keresahan gue. Oh, itu dulu tuh. Pasti. Keresahan gue ceritain di situ. Dan apa ya? Ya tadi public speaking yang gue dapet sama apa ya tadi? Apa ya? Lu anjir nanya ke gue. Otak lu. Iya. Explore diri. Ini. Gue ngerasa kehidupan gue. Gue ngerasa jadi turbin muter dong gue. Gue ngerasa hidup gue cukup ironis. Anjir. Iya, karena komedi itu butuh ironis. Bukan sinis. Iya, ketika lu menemukan sesuatu yang ironi, itu akan mudah dikomedikan. Keren. Ya, kayak tadi nih, gue baru enggak ternyata gue seironi itu ya kehidupan gue sampai terlalu mikirin orang lain. Jadi gue lupa hidup gue sendiri. Jadi sekarang lu udah mulai menggali di dunia komika ini. Iya. Harapannya bisa berkembang di situ ya. Pasti. Mudah-mudahan ya. Kita berdoa guys. Okay. Semoga si Asep ini jadi seorang dongseng komedian. Kayaknya bukan doa sih. Ini mah harus terus naik panggung terus. Harus sih. Harus. Itu caranya stand up comedian untuk jadi berani di panggung dan dapat lucunya di situ. Melawan diri sendiri. Itu musuh terberat lu karena saking lurusnya hidup lu. Dan ternyata ada lucunya juga hidup lu ya. Iya, ada lucunya dan kayaknya kalau gua nggak nemuin itu gua akan terjebak terus di mikirin orang lain terus sih. Itulah guys, hidup namanya hidup ya. Kadang turun, kadang naik, kadang wah di luar ekspektasi kita. Ada pelajaran yang gue ambil nih, Chandra. Dari komedian juga. Sekarang tuh ya lagi rame tuh ini, Mamih Nunung. Iya. Nunung OPJ, Nunung Sri Mulat. Dia juga sama ternyata kehidupannya kayak gue, terlalu mikirin orang lain atau keluarganya. Lurus. Iya, bahkan sampai 50 keluarganya tuh hidup di rumah dia. Bahkan sekarang dia malah berpesan untuk siapapun
yang punya kondisi yang serupa untuk lu peduli ke orang sekitar lu secukupnya aja, semampu lu, sehingga lu juga nggak terganggu nih privasinya. Anjir. Itu yang gue ambil tuh dari Mami Nunung. Itu kiblat lu ya, panutan lu. Itu guys. Itu guys. Keren sih. Kalau orang-orang ada yang kayak gitu, cukup lah. Lu juga nggak akan jadi lu juga akan kecewa ketika lu terus berharap lu bisa bermanfaat untuk orang. Karena kembali lagi ketika kita ingin bermanfaat untuk orang itu harusnya lillahi ta'ala itu sih. Iya, itulah. Tapi intinya berani dulu aja ya. Berani dulu, itu harus untuk melangkah. Menjalankan sesuatu yang kita suka. Itu pentingnya. Positif ya. Keren sih. Iya. Hebat juga. Itu yang makanya gue jadi salut sama lu. Yeah. Gue dari dulu di dunia entertain pengen. Punya ambisi kuat. Bahkan wadahnya ada, tersalurkan. Iya. Kurang serius apa udah gue? Syuting malah udah tayang di RCTI guys. Tapi sekarang gue ngeliat komika, anjir. Iya. Kayak ada lagi wadah besar banget sih. Belum ada keberanian buat gue. Tapi lu dengan hidup lu lurus begitu anjir. Kapan-kapan kita open mic. Oke. Iya. Oke, boleh juga sih, tapi nggak tahu ya kalau gue bisa ya. Semoga aja bisa. Bisa lah pasti. Kalau nggak bisa ya iya. Jadi dipaksa. Iya. Jadi maksa. Jadi gitu aja lah Ganda. Makasih nih, lu udah ngulik gua, kesentuh banget gua. Bener. Hebat. Kesentuh. Hebat. Jadi intinya guys, sebagaimana hidup lu pun lu juga harus bisa memikirkan diri lu sendiri. Lu harus bisa juga nunjukin bakat lu, baik itu terpendam, baik itu ya lu punya mimpi, punya cita-cita, jangan lu tahan-tahan. Iya. Beraniin aja dulu. Iya betul. Karena cocok nggak cocok kan nanti alam menentukan. Tokoh utama di hidup lu ya lu sendiri. Betul. Mantap. Ya, betul sekali guys. Oke guys. Cocok tuh buat potongan TikTok kali ya. ya. TikTok ya. FYP dong. Oke. Kayaknya cukup seru cerita hidup lu. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke. SOP. Bye. Story Ordinary People. Thank you. Gokil tuh.